Salam Media Sriwijaya. Bumi Pasemah Sumatera Selatan tepatnya Kabupaten Lahat tidak hanya memiliki banyak destinasi wisata alam, seperti ratusan air terjun, ribuan megalitik, dan ikon Gunung Jempolnya, dan Gunung Dempo tapi juga memiliki destinasi wisata religi, karena Kabupaten Lahat merupakan satu-satunya di Sumatera Selatan berdiri kokoh dua gereja tertua. Tanjung Sakti tidak hanya kaya dengan peninggalan zaman batu besar, megalitikum, Kabupaten Lahat tepatnya di Kecamatan Tanjung Sakti, merupakan pusat sejarah perkembangan agama Katolik di Sumatera Selatan. Tanjung Sakti merupakan pusat penyebaran agama Katolik di Sumsel pada zaman kolonial. Buktinya, sampai saat ini masih berdiri kokoh dua gereja tertua di Sumsel, di Desa Pajar Bulan dan Pagar Jati, Kecamatan Tanjung Sakti Bumi, yang telah ada sejak tahun 1887, yang belum mengalami banyak perubahan. Daerah pegunungan yang sejuk dan tenang adalah tempat yang sempurna. Di tempat ini terdapat gereja bersejarah untuk beribadah. Tanjung Sakti di Kabupaten Lahat, kota kecamatan ini memiliki dua buah gereja tua yang bisa dijadikan sebagai tempat ibadah sekaligus tempat wisata religius. Dua gereja itu adalah Gereja Santo Mikael dan Gereja Santa Immaculata Pagar Jati. Gereja tertua di Sumatera Selatan ini telah berusia lebih dari 120 tahun dan menjadi cikal bakal Keuskupan Agung Palembang. Gereja Katolik Sumatera Selatan pertama kali didirikan tahun 1887 saat seorang misionaris Jesuit P.J. Van Mers S.J. datang ke desa kecil di Tanjung Sakti, Pasemah Ulu Mana yang pada masa itu masuk ke dalam Karesidenan Bengkulu. Van Mers S.J. memulai misinya dengan membuka sekolah bagi anak-anak Pasemah dan melayani pengobatan bagi orang sakit. Pada tanggal 15 September tahun 1889 Pastor Mers untuk pertama kalinya membaptis orang Pasemah. Sejak saat itu jumlah umat Katolik terus bertambah. Daerah pelayanan makin diperluas mencakup Karesidenan Bengkulu dan Karesidenan Palembang. Laurentius Rami, salah seorang sesepuh di Tanjung Sakti, mengungkapkan bahwa tahun 1932 sebuah gereja lain dibangun di Pagar Jati. Namun pada zaman Jepang tahun 1942 gereja ini ditinggalkan karena dianggap oleh Jepang orang Katolik di Bumi Pasemah sebagai antek Belanda. Tahun 2009 karena gereja Santa Immaculata di Pagar Jati memiliki sejarah yang penting kemudian diperbaiki dan ditambah dengan bangunan Gua Maria sebagai tempat berdoa dan sekarang di samping gereja dibuat 8 ruang kamar sebagai tempat tamu atau umat yang datang berdoa dari berbagai daerah di Indonesia yang datang. Pemerintah Kabupaten Lahat pun sudah membuat jalan yang beraspal dan jembatan kokoh sehingga transportasi dapat sampai di tempat. Wisatawan mulai berdatangan ke Gereja Santa Immaculata Pagar Jati untuk berdoa dan berwisata rohani. Titus Purba Saputra yang sekarang menjadi Romo Paroki di Tanjung Sakti menjelaskan bahwa di Gereja Santo Mikael Tanjung Sakti saat ini berbagai peninggalan zaman penjajahan, seperti piano, buku dan makam-makam tua masih terawat dengan baik. Oleh Romo Titus Purba Saputra SCJ, benda-benda bersejarah ini tersimpan di museum yang letaknya masih satu komplek di Gereja Santo Mikael. Di sisi lain, Titus mengaku toleransi antar umat di wilayah Tanjung Sakti sangat tinggi. Hal ini telah terjadi sejak zaman penjajahan sampai saat ini. Berbagai pertimbangan menjadikan Tanjung Sakti sebagai pusat sangat banyak. Di sini toleransi sangat tinggi. Jika ada Katolik yang meninggal, umat Muslim pasti datang, begitu juga sebaliknya. Sumatera diawali dari Tanjung Sakti. Kali ini saya berada di Gereja Katolik Santo Mikael Tanjung Sakti dan bersama saya ada Pastor Paroki Romo Titus Purba Saputra yang akan menjelaskan tentang tanah misi Gereja Katolik pada awal mulanya. Kami persilahkan Romo. Baik, terima kasih. Gereja misi seperti ada tertulis gambar itu dimulai oleh Romo Johannes Van Mers pada tahun 1888. Pada permulaan tempat ini dibawa Keuskupan Padang. Dibukalah Paroki Tanjung Sakti. Kemudian Romo-Romo Kapusin ditugaskan untuk membantu dan mengembangkan
gereja di sini. Tetapi beliau menyerahkan kepada kami Romo-Romo SCY pada tahun 1925. Hingga sekarang kami Romo-Romo SCY yang akan merayakan 90 tahun berkarya di Tanjung Sakti tetap eksis, tetap mantap. Kemudian juga para suster jangan dilupakan. Yang pertama suster-suster belas kasih dari Keuskupan Padang, kemudian suster Hati Kudus, para suster Karitas, dan suster-suster Borromeus. Sampai sekarang silih berganti susternya yang sekarang melayani suster-suster Karitas. Karya kami ada 3. Yang pertama menjaga iman warisan ini yang terus-menerus kami benahi, baik secara iman maupun warisan sejarah dengan memperbaiki dan memberikan tanda-tanda dari gereja ini. Yang kedua karya kesehatan oleh suster-suster, dan yang ketiga adalah karya pendidikan yang sungguh-sungguh masih dipercaya. Untuk tahun ini saja misalnya tahun ajaran 2021 TK 70 anak, SD 387 dan SMP 303. Puji Tuhan. Dan perlu diketahui dari murid ini 99,9% saudara-saudara kita dari Muslim. Kami mendidik anak yang baik, dan dari permulaan inilah Yayasan Saperius didirikan. Maka sangat baik kalau Anda juga bisa mengunjungi Tanjung Sakti. Dan ada satu tempat lagi, yaitu Gereja Tua Pagar Jati yang baru saja kami selesaikan. Di situ umat bisa bermalam, ada kamar, ada peralatan atau perlengkapan kamar mandi yang bersih dan sebagainya. Welcome. Inilah warisan sejarah yang kami berdua dengan Bruder Daryono setia untuk menjaganya. Terima kasih Romo. Guys yang tercinta, kita setelah mengetahui misi Gereja Tanjung Sakti, kita akan lihat interior di dalam gereja, bagaimana gereja yang usianya sudah 90 tahun pada saat ini. Di Metro TV ya, Pak? Inilah di dalam gereja Tanjung Sakti, Gereja Santo Mikael Tanjung Sakti yang sudah berusia 90 tahun. Dari karya misi di Tanjung Sakti 1911-1924, Iman Biarawan Kapusin, tahun 1888, Gereja Tanjung Sakti ini dirintis oleh Pastor Johannes van Mels SJ. Inilah altar tabernakel, altar yang ada di Gereja Tanjung Sakti sampai saat ini. Para suster yang berkarya di Tanjung Sakti, Suster Belas Kasih, Suster Caritas, Suster Hati Kudus, Suster Carolus Borromeus, dan sampai saat ini Suster Caritas yang masih tetap berkarya di Gereja Tanjung Sakti ini. Kali ini saya berada di Gereja Santa Mikael Tanjung Sakti, gereja
Santa Maria Immaculata Pagarjati atau gereja lama di Tanjung Sakti, Pagar Alam, Lahat, Sumatera Selatan. Inilah gereja pada awal mulanya sebelum yang ada di Simpang 3 Bumi Pomo, Kecamatan Tanjung Sakti, Pagar Alam, Lahat, Sumatera Selatan. Gereja ini mulai berdiri tahun 1888. Pada saat itu misionaris dari Eropa yang mula-mula datang ke Pulau Sumatera, setelah mendarat di Pulau Nias, kemudian berlayar ke daerah Bengkulu dan memasuki Sumatera bagian selatan, dan pertama kali adalah menginjak bumi Sumatera ini di daerah Tanjung Sakti. Kita akan melihat bagaimana gereja yang tertua di Sumatera Selatan ini, di daerah Tanjung Sakti ini, interior di dalam gereja tua ini. Lingkungan sekitar Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Paroki Santo Mikael Tanjung Sakti, saya akan menemui seorang pengunjung yang datang ke gereja Pagarjati ini. Ibu mungkin bisa menyampaikan kesan bagaimana untuk tujuan berkunjung ke gereja Katolik Pagarjati ini. Tujuan saya berkunjung ke Pagarjati adalah untuk ziarah rohani, renungan, introspeksi diri. Nah, di Pagarjati ini oleh Romo Paroki memang sudah disiapkan 8 kamar. Siapa yang mau berkunjung ke Pagarjati itu dipersilakan. Kemudian fasilitas-fasilitas yang lain, di sana ada Buah Maria, ada taman, sehingga untuk melakukan merenung di sini sangat membuat batin kita atau rohani kita itu menjadi lebih adem. 2, 3. Yang kelihatan gerejanya. Ya. Inilah dalam gereja Santa Maria Immaculata Paroki Santo Mikael Tanjung Sakti, interior di dalam gereja yang sudah beberapa kali direnovasi. Dan saya saat ini bersama dengan Romo Paroki Santo Mikael Tanjung Sakti, Romo Titus Purbosaputra, dan akan memberikan informasi penjelasan tentang gereja tua Pagarjati, lebih dikenal dengan gereja tua Pagarjati karena awal mula pada tahun 1888 para misionaris datang ke Sumatera itu singgah di Tanjung Sakti ini. Silahkan Romo. Baik, terima kasih. Jadi salah satu kemarin kita sudah melihat gereja di Santo Mikael. Di sini ada gereja yang tua, dibangun tahun 1926. Selama pandemi COVID-19, Tuhan, kami bisa merenovasi gereja dengan gaya takopinil yang mungkin permulaan. Jadi dinding di altar itu dengan takopinil, salib juga dengan takopinil, lantai sehingga semuanya menjadi asri, dan altar juga kami ambilkan dari gereja Pagar Alam, ini mimbarnya
salibnya, dan ini yang menjadi kebanggaan kami. Sekarang kelihatan bersih dan umat bisa merayakan misa. Dan siap Sabtu jam 3 selalu ada misa dengan intensi khusus. Di samping gereja di sini, kami juga merapikan Gua Maria yang ada di luar, juga tempat doa untuk umat, dan juga Gua Maria yang sekarang semakin bersih. Semoga tempat ini menjadi tempat ziarah yang mendatangkan berkat. Seperti baru saja Anda ikuti tadi, lihat ada satu keluarga yang khusus datang.